Oke, halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Andika. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi di video ini kita masih ngobrolin tentang affiliate Shopee ya. Setelah di video-video kemarin saya mungkin sudah bikin sekitaran berapa ya? Mungkin 10 video ya. Teman-teman bisa cek di playlist di YouTube saya. Iya, kalau nggak salah ada 10 video di situ yang bahas tentang affiliate Shopee ya. Jadi memang sebelum-sebelumnya saya banyak banget bahas tentang affiliate Shopee. Nah, ternyata setelah saya baca komen-komennya, saya baca di follower saya atau subscriber saya itu banyak juga yang punya kendala. Salah satunya adalah pas sudah tahu cara-caranya, pas mau daftar ternyata ditolak ya. Nah, di video ini saya mau tunjukin ke teman-teman semua ya, gimana sih solusinya kalau misalkan kalian sudah daftar di Shopee ya, tapi ditolak, atau misalkan sudah daftar tapi digantungin. Sementara kita pengen cepat-cepat action, pengen cepat-cepat promosi, pengen cepat-cepat dapat komisi ya. Nanti di video ini mudah-mudahan kalian setelah nonton video ini jadi tahu, oh saya bisa jalan lewat jalan sana, jalan sini atau jalan lain ya untuk mendapatkan komisi dari affiliate ya. Untuk teman-teman yang sudah diterima sebagai affiliate Shopee ya, saya juga sarankan nonton video ini ya, karena nanti saya akan tunjukin kalau yang namanya afiliasi itu nggak cuma ada di Shopee. Kalian bisa jadi affiliate-nya Tokopedia, Lazada, JD ID, ataupun Bukalapak, dan lain-lain. Masih banyak brand atau merek yang sebenarnya mereka itu buka affiliate di Indonesia, tapi memang nggak banyak yang tahu. Nah, kalau kalian nonton video ini, kalian beruntung banget. Tonton sampai habis, akan saya jelasin seperti apa ya prosesnya. Oh ya, kabar baiknya kalau kalian nanti ikutin cara yang saya sampaikan di video ini ya, kalian itu akan pasti diterima sebagai affiliate ya. Sekali lagi, pasti diterima sebagai affiliate. Jadi kalaupun sekarang kalian daftar, itu bisa langsung action, bisa langsung promosi, nggak perlu lagi nunggu sekian hari, sekian minggu, sekian bulan. Tentu saja ini menjadi apa ya, jawaban buat teman-teman yang kemarin-kemarin ditolak atau digantungin. Mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian bisa cepat action, cepat dapat komisi ya. Oke, jadi gini, untuk menjadi affiliate-nya di Shopee itu sebenarnya nggak cuman harus daftar lewat Shopee aja. Kalian tuh bisa daftar menjadi affiliate Shopee, tapi nggak lewat Shopee ya. Begitupun untuk daftar affiliate di marketplace yang lain. Kita bisa daftar sebagai affiliate di beberapa marketplace atau di beberapa brand, walaupun mereka nggak buka affiliate ya. Contoh misalkan Tokopedia, mungkin kalian tahu mereka nggak buka afiliasi. Nah, sebenarnya kalian juga bisa daftar menjadi affiliate-nya. Nah, jadi untuk di Shopee pun begitu. Kalian nggak harus daftar lewat Shopee, tapi tetap bisa jadi affiliate-nya. Caranya gimana? Caranya dengan mendaftar lewat affiliate network. Buat kalian yang belum paham apa itu affiliate network, jangan khawatir, saya jelasin ya. Oke, di ilustrasi ini akan saya jelasin tentang affiliate network. Jadi kalau affiliate network itu kalau di bahasa Indonesia kan ya jaringan afiliasi ya, atau namanya jaringan kan biasanya di situ ada komunitas ya antara sebuah perusahaan dan para membernya yang berupa atau yang adalah para affiliate ya. Nah, si affiliate network ini adalah sebagai pihak ketiga penghubung antara si merek ya, brand atau perusahaan atau merchant dengan pelanggan ya. Dan di affiliate network itu biasanya ya, karena namanya juga affiliate network ya, dia punya banyak jaringan afiliasi atau jaringan affiliate atau publisher ya. Makanya disebutlah affiliate network. Nah, kalau di Indonesia ya, kalian mungkin baru dengar ya, ada yang namanya perusahaan Access Trade ya. Access Trade ini adalah affiliate network, di mana dia itu adalah sebuah perusahaan yang menjembatani ya antara brand dengan pelanggan melalui afiliasi, melalui affiliate atau melalui publisher ya. Tugasnya apa? Tugasnya ya tadi, kalau kalian selama ini tahu yang namanya Shopee ya, ini kan ada Shopee nih. Shopee itu buka affiliate langsung, semua orang bisa daftar menjadi affiliate Shopee. Tapi kan nggak semua orang bisa diterima karena mungkin ada seleksi, atau mungkin nggak semua orang dapat kabar karena mungkin tim affiliate-nya Shopee juga mungkin terbatas ya. Tapi yang daftar banyak banget. Akhirnya seleksinya harus butuh waktu lama, banyak yang digantungin. Nah, itu adalah sebuah kendala yang dihadapi oleh para merchant atau perusahaan yang membuka program afiliasi.
Nah, dari situ tidak semua perusahaan itu buka afiliasi secara langsung atau secara direct. Contohnya misal kalau kalian ke JDID atau ke Blibli misalkan, cek websitenya mungkin di sana nggak ada menunya. Kalian nggak bisa daftar sebagai affiliate di sana ya. Karena apa? Ya karena mungkin mereka nggak mau buka afiliasi karena karyawannya belum ada yang untuk bikin sistem atau untuk ngurusi afiliasi, mereka belum pengalaman atau belum siap, ya udah mereka nggak bikin. Nah tapi kan mereka tahu ya kalau misalkan produk saya dipromosikan oleh affiliate itu pasti akan cepat larisnya ya, pasti akan cepat viral atau cepat dapat banyak pelanggan. Akhirnya mereka ini ya bekerja samalah dengan yang namanya affiliate network ya. Dalam hal ini affiliate network di Indonesia ada yang namanya Access Trade. Jadi istilahnya gini nih, dari pihak Blibli atau Bineka lah misalkan, mereka bilang ke Access Trade, Access Trade tolong dong, kamu kan punya banyak affiliate atau punya banyak publisher yang gabung di perusahaanmu ya, tolong promosikan juga ini produk saya nih, atau Blibli misalkan brand saya atau marketplace saya nih, atau Zalora lah, kasih tahu ke para affiliate-mu, kasih tahu ke para publisher-mu kalau kalian promosikan atau menjadi affiliate-nya di Blibli, kalian akan dapat komisi sekian ya. Nah itulah yang dilakukan oleh para brand. Akhirnya begitu oke, ya udah langsung aja nanti saya sampaikan ke affiliate. Nah dari situ si Access Trade karena sudah menerima ya masukan dari atau permintaan dari merchant, mereka ngabarin ke affiliate atau publisher. Ini loh ada marketplace baru nih, mereka baru launching misalkan, banyak diskon. Kalau kalian promosiin nanti akan dapat komisinya sekian persen ya. Silahkan dipromosin aja ke pelanggan, ke subscribermu atau ke followermu atau siapapun ya. Akhirnya mereka promosikan. Akhirnya setelah dia promosikan, orang jadi tahu dan akhirnya mereka beli barang ke sini ya, ke merchant ya. Ilustrasinya seperti itu kira-kira. Jadi yang namanya affiliate network itu dia adalah sebuah perusahaan, dia punya jaringan istilahnya mereka punya data atau punya kerjasama dengan para pemilik merek ya di sini, dan mereka juga di waktu yang sama mereka juga punya banyak affiliate atau publisher ya. Oke, terus tentang affiliate atau publisher ini bedanya apa sih? Sebenarnya sama aja ya. Kadang kita sebutnya publisher, kadang kita sebutnya affiliate. Kenapa disebut publisher? Karena kalau yang publisher itu kan istilahnya kerjaannya mempublish ya atau memposting. Dan memposting apa? Ya bisa posting artikel di blog mereka, atau video di YouTube, atau di Instagram, atau konten dimanapun. Jadi intinya publisher adalah mereka yang mempublish konten untuk apa? Untuk mengarahkan pelanggan supaya beli ke merek-merek yang sedang mereka promosikan. Nah itu pun sebenarnya kerjaan yang dilakukan affiliate kan. Affiliate bikin konten, diselipin link afiliasi supaya apa ya? Supaya orang diarahkan nanti ke brand yang ada di sini. Oke, gimana, sudah paham ya tentang affiliate network dan tentang gimana sih caranya supaya kita bisa jadi affiliate di banyak marketplace atau banyak brand? Yaitu caranya dengan bergabung lewat affiliate network ya. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar sebagai affiliate-nya Zalora nih, ya udah gabung aja di affiliate network-nya Access Trade. Jadi di situ nanti kalian bisa daftar sebagai affiliate atau publisher, tinggal pilih mau promosiin yang mana. Tokopedia, Shopee, Bineka, Blibli, JDID, Orami, atau Zalora, atau berbagai macam brand lainnya ya. Oke, jadi gitu ya penjelasan saya tentang affiliate network. Jadi kalau kalian buru-buru mau daftar di affiliate networknya Access Trade, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya, nanti saya kasih linknya di situ. Tapi kalau kalian mau sabar, saya mau jelasin dulu nih tentang Access Trade. Maksudnya supaya kalian bisa paham lah, lebih paham tentang Access Trade dan nggak ragu. Siapa tahu kalian nanti masih ragu, oh jangan-jangan kalau saya daftar lewat affiliate network nanti komisinya gimana, apakah dibayar atau enggak ya. Oke, info tentang Access Trade sebenarnya kalian bisa cek juga di websitenya, yaitu di accesstrade.co.id/about strip us ya. Di situ dijelasin kok detail bahwa Access Trade itu dia sebenarnya adalah perusahaan affiliate network ya yang berada di bawah Interspace Group ya. Interspace Group ini adalah sebuah platform afiliasi asal Jepang. Jadi bukan dari Indonesia, dari Jepang ya.
Di Jepang dia sudah berdiri dari tahun 99, artinya sudah 22 tahun ya, udah mau masuk 23 tahun. Dan masuk di Indonesia, jadi Access Trade awalnya dari Jepang, terus buka di Indonesia di tahun 2013. Kalau sekarang 2021 berarti kira-kira 8 tahun ya. Kira-kira 8 tahun Access Trade ada di Indonesia. Dari pertama Interspace Group mengoperasikan Access Trade di Jepang tahun 99 sampai sekarang ini sudah berkembang di beberapa negara, itu sudah bekerja sama dengan 30.000 advertiser. Jadi advertiser ini siapa? Advertiser ya pengiklan. Contohnya apa? Contohnya kayak marketplace tadi. Ada Tokopedia, ada Lazada, ada Bukalapak, plus ada lagi merek-merek atau brand-brand produk-produk yang ada di Indonesia ataupun di negara lain. Selain advertiser, Access Trade juga sudah punya 2 juta publisher ya di seluruh dunia. Publisher ini siapa? Publisher itu ya affiliate, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Makanya Access Trade disebut dengan affiliate network. Kenapa? Ya karena dia punya jaringan pengiklan ya, plus punya jaringan advertiser atau publisher. Nah, kalau sekarang ini nggak cuma ada di Jepang dan Indonesia ya, jadi sudah ada juga di Cina, di Thailand tahun 2013, dan juga di Vietnam. Total sekarang udah 300 karyawan lebih di dunia. Oke, jadi itu tadi sekilas tentang Access Trade. Lebih lengkapnya kalian bisa cek kok di websitenya, nanti linknya saya kasih di video ini ya. Dan sekarang saya lanjutin ya tentang gimana sih kalau nanti kita mau daftar. Oke, langsung aja saya contohkan ya. Untuk daftar sebagai affiliate di Access Trade, kalian bisa klik aja link daftar yang ada di deskripsi video ini, atau ke link yang ini ya, andikayuda.id/Access Trade ya. Saya udah bikinin link singkatnya supaya lebih mudah diingat. Nah, nanti akan masuk ke halaman pendaftaran ya, pendaftaran di Access Trade. Nanti kalian bisa pilih ya, ini kan ada individu dan perusahaan. Kalau saran saya sih, kalau kalian individu atau perorangan ya udah daftar sebagai individu. Pilih negaranya Indonesia karena opsinya hanya Indonesia ya. Terus jawab nih pertanyaannya, apakah kamu memiliki website atau blog? Kalau kalian punya website atau blog ya, misalkan entah itu blog yang gratis walaupun itu di Blogspot, ya tulis aja, kalian bisa pilih ya, terus kasih alamat website kalian. Kalau tidak ya, kalau kalian nggak punya blog, nggak punya website, nggak masalah. Ini dicentang aja yang tidaknya. Nah, ini kalian isi ya, akun Facebooknya apa. Kalian harus punya akun Facebook. Kalau temennya cuma dikit gimana? Nggak ada masalah ya. Jadi kalian nggak perlu ragu. Kalau mungkin kemarin daftar Shopee harus sekian akun Facebooknya, harus sekian followernya, atau harus sekian di akun Instagramnya. Di sini nggak perlu, kalian cukup masukin aja alamat dari akun Facebook kalian. Contoh ya, saya contohin kalau akun Facebook saya itu alamatnya kayak gini. Serasanya sih kalian pasti pada hafal ya link dari akun Facebooknya. Nah, ini akun Facebook saya ya. Ini kan ada linknya facebook.com/, ini username kita. Nah, ini yang kita copy. Tulis di sini. Selanjutnya tinggal isi nama depan, nama belakang, email, dan password ya. Kalau sudah, klik langsung daftar ya. Begitu kalian sudah daftar, nanti akan langsung diterima ya. Sekali lagi, kalau kalian udah daftar, langsung bisa diterima, langsung bisa masuk ke dashboardnya Access Trade. Seperti apa sih dashboardnya kalau sudah diterima? Saya tunjukin ya. Jadi ini adalah tampilan dashboard dari Access Trade ya. Jadi kalau kalian sudah daftar, kan langsung login ya, login langsung masuk ke halaman ini. Kalau misalkan bahasa di tampilan di website kalian itu bahasa Inggris, ya udah ini dirubah aja karena ada pilihan Inggris atau Indonesia ya. Saat ini yang di layar saya pakai bahasa Indonesia ya. Oh ya, jadi untuk pertama kali kalau kita sudah masuk ke dashboard itu ya, di dashboard Access Trade, di sini ada beberapa informasi yang teman-teman harus tahu ya. Utamanya sih di sini. Jadi di sini ada pendapatan ya, atau komisi, ada angkanya sekian. Nah, pendapatan ini adalah komisi yang terjadi ya. Jadi komisi sekian ini terjadi karena konversi ya, konversi atau ada pembelian atau ada aktivitas download, tergantung kampanyenya. Nah, konversi ini baru perkiraan ya. Karena apa? Karena untuk benar-benar jadi komisi itu, konversi ini harus valid ya. Artinya kalau misalkan
pembayaran pelanggan udah diterima dan pembeliannya udah selesai dan lain-lain, itu baru valid komisinya. Jadi yang tertera di sini ini baru yang tertera di sini baru perkiraan konversi atau perkiraan komisi yang akan kita dapatkan. Mungkin nanti kalau yang sudah valid angkanya bisa lebih kecil, karena kan mungkin ada aja misalkan ada yang cancel order atau yang nggak valid dan lain sebagainya ya. Terus nanti untuk komisi ini akan dicairkan atau ditransfer ke kita itu sebulan sekali ya. Sebulan sekali di pertengahan sampai dengan akhir bulan. Jadi yang penting kalian sudah ngisi rekeningnya, nanti komisi tinggal tunggu aja. Setiap bulan ada jadwal untuk transfer ke rekening kita, itu 1 kali dalam sebulan. Ini kalau kalian pertama kali masuk ke sini, saran saya langsung aja di setting akun banknya diisi ya. Jadi kalian masukin nomor rekening, nama banknya apa, dipilih di situ supaya nanti ya kalau sudah ada komisi itu nggak bingung lagi mereka akan bayar kemana, dan kalian bisa langsung segera terima komisinya ya. Nah, berikutnya kalian bisa cek di bagian campaign ya. Nah, ini adalah beberapa campaign yang tersedia di Excel Trade ya. Hari ini pada saat video ini saya buat nih. Ada beberapa opsi campaign. Contoh ini campaign direkomendasi. Ini ada Bineka. Ini MAP kalau nggak salah grupnya ini ya, Matahari ya. Kalau yang campaign tersedia banyak banget nih. Nih, kalian bisa promosikan dari brand-brand yang ada di sini. Contoh ya, ini dari Oppo, dari Air Asia Beauty. Ini cocok misalkan kalau kalian sebagai influencer atau konten kreator yang punya konten ngebahas tentang beauty ya, entah tentang make up atau yang sejenisnya, kalian bisa aja promosikan ini. Komisinya 3,5% ya. Terus ada ink breaking nih. Ink breaking ini kursus bahasa Inggris ya, cocok banget kalau misalkan kalian adalah influencer atau konten kreator yang kontennya tentang bahasa Inggris. Ini kalian bisa cek nih. Kalau mau cek detailnya, klik ini ya, klik gambarnya, terus di situ akan muncul keterangannya ya. Komisi adalah 16% kalau ini. 16% dari mana? Dari harga apa? Nah, ini kalian bisa cek aja. Ini kan halaman websitenya ya. Nih, websitenya Ink Breaking. Nah, ini kan ada harganya tuh. Hanya 790.000. Jadi kalau ada orang yang beli daftar di Ink Breaking lewat link yang kalian promosikan, kalian rekomendasikan, kalian akan dapat komisi 16% dari berapa tadi? 790.000 ya. Berapa itu angkanya? Yuk kita hitung. Langsung aja ya kita hitung ya. 790.000 kali 16%. Ketemunya 126.000 ya. Satu kali penjualan atau satu kali ada sales atau satu kali pendaftar, kalian dapat 126.000. Bayangin kalau kalian punya akun sosial media dengan follower banyak, ngebahas tentang bahasa Inggris, sekali bikin konten tentang ini, kalian bisa dapat pembeli banyak. Ya udah, tinggal dikali aja. Nggak perlulah nunggu dapat endorse dari Ink Breaking. Mungkin kalian juga nunggu percuma karena mereka nggak tahu akun kalian. Yang mendingan gini aja, promosiin produk mereka ya. Oke, terus apa lagi? Nah, ini ada banyak banget kok brand-brand yang ada di sini yang kalian bisa promosikan ya. Nanti kalian cek aja, langsung daftar, langsung cek ya. Di sini saya tunjukin juga ya. Apakah ada Shopee, ada Tokopedia? Nih ya, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Shopee. 1% dari Tokopedia. Kalau dari Shopee 1,5%. Semua toko, baik itu toko Star, mall atau yang bukan Star, bukan mall, tetap dapat komisinya ya. Jadi kurang lebih kira-kiranya seperti itu ya untuk yang namanya Excel Trade sebagai affiliate network. Jadi kalau kalian selama ini ditolak Shopee, nggak masalah ya. Di sini masih ada banyak banget brand yang kita promosikan, marketplace yang kita promosikan sebagai pintu untuk kita mendapatkan komisi afiliasi. Ini ya ada tadi Tokopedia sudah, Shopee sudah, Bukalapak juga ada, Blibli ada, Lazada ada, Rupa-Rupa juga ada ya. Rupa-Rupa ini grupnya S Hardware, Informa,
Orami ini juga marketplace tapi khusus untuk untuk produk-produk anak ya, anak dan bayi. Oke. Jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan kalian bisa clear ya. Sekarang kalau misalkan ditolak Shopee, nggak usah pusing, nggak usah ngeluh ya. Ada kok solusinya ya. Terus buat kalian yang sudah diterima Shopee, rasanya mungkin agak susah karena kalian itu marketnya mungkin lebih banyak orang belanjanya di Tokopedia. Ya udah, kalian daftarnya lewat Access Rate aja. Coba promosiin produk Tokopedia. Atau sebaliknya, kalian tuh tahunya tuh produk-produk yang ada di JDID karena kalian punya masa atau tahu tempat promosi barang-barang JDID atau Zalora. Ya udah, ikutin aja apa yang ada di Access Rate. Saya rasa itu lebih mudah, lebih fleksibel daripada kita daftar hanya di Shopee aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalau masih ada pertanyaan silahkan komen aja. Next video akan saya bahas lagi tentang yang belum saya sampaikan di video tadi ya, tentang Access Rate dan Affiliate Network. Sampai ketemu lagi di video yang lain ya.